Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifan Sutanto dari Prodi Akuntansi dengan NIM 220430. Sini saya akan mempresentasikan pertemuan 10 mengenai perlindungan konsumen dan anti monopoli. Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang dibuat untuk menjaga, melindungi, serta menjamin terpenuhinya hak konsumen. A. Azas dan tujuan perlindungan konsumen. Azas perlindungan konsumen tidak dicap, yaitu adalah azas manfaat. Azas manfaat ini sendiri mengatakan bahwa setiap perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya. Kedua adalah azas keadilan. Azas keadilan yang dimaksud sini adalah partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan pada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan secara adil. Dia adalah azas keseimbangan. Azas keseimbangan adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material dan spiritual. Yang keempat adalah azas keagamaan dan keselamatan konsumen. Azas ini bermaksud untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diproduksi atau digunakan. Dan yang terakhir adalah azas kepastian hukum. Azas kepastian hukum dimaksudkan baik pelaku usaha maupun konsumen dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara jamin kepastian hukum. Selanjutnya adalah tujuan perlindungan konsumen. Tujuan dari perlindungan konsumen ini adalah pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemampuan konsumen dalam hal melindungi diri. Yang kedua adalah mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif penggunaan barang atau jasa. Dia adalah meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut haknya sebagai konsumen. Yang keempat adalah menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Dan yang kelima adalah kesadaran pelaku usaha. Membuat kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan tanggung jawab usaha. Dan yang keenam adalah meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. B. Sengketa konsumen. 1. Pengertian sengketa konsumen. Sengketa konsumen sendiri ini menurut Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, yaitu Surat Keputusan Nomor 350/MPP/PEP/12/1 tanggal 10 Desember 2001 adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau yang menderita kerugian akibat produksi barang atau jasa. Sengketa juga dapat diartikan sebagai adanya ketidakserasian antara pribadi atau kelompok yang mengadakan hubungan karena hak salah satu pihak terganggu atau dirugikan oleh pihak lainnya. 2. Pihak-pihak dalam sengketa konsumen. Dalam sengketa konsumen, pihak-pihak yang bersengketa adalah konsumen di satu pihak dan pengembang atau pelaku usaha di pihak lain. Konsumen adalah pengguna atau pemakai barang atau jasa, sedangkan pengembang atau pelaku usaha adalah penyedia barang atau jasa. Fasilitas sengketa konsumen. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa melalui 1. Penyelesaian sengketa secara damai. Penyelesaian ini adalah apabila para pihak yang bersengketa atau tanpa kuasa pendamping memilih cara-cara damai untuk menyelesaikan sengketa tersebut, seperti mencapai suatu mufakat dalam musyawarah. Yang kedua adalah penyelesaian melalui lembaga atau instansi yang berwenang. Penyelesaian ini bisa dilakukan dalam dua hal, yaitu pertama di luar pengadilan atau melalui badan penyelesaian sengketa konsumen tersebut, dan kedua adalah di pengadilan.
Pihak-pihak penggugat pelanggaran pelaku konsumen. Yang pertama adalah seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan. Jadi dalam suatu kasus pelanggaran konsumen, untuk yang bisa melakukan penggugatan kepada pengadilan itu adalah orang yang bersangkutan atau ahli waris yang bersangkutan. Yang kedua adalah sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. Ini bisa terjadi apabila sekelompok tersebut mengalami pelanggaran yang sama oleh pelaku usaha yang sama. Dan yang ketiga adalah lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat. Dan yang terakhir adalah pemerintah atau instansi terkait. C. Badan Perlindungan Konsumen. 1. Pengertian Badan Perlindungan Konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen sendiri adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen, agar konsumen bisa menyiapkan daya belinya terhadap produk tersebut. Dalam perlindungan konsumen ini terdapat undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 4 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa hak konsumen di hak atas kenyamanan, keselamatan, dan keamanan pada saat mengkonsumsi barang atau jasa, untuk memilih barang atau jasa, serta untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Memberikan pelayanan sesuai dengan nilai tukar, serta kondisi dan jaminan yang dijanjikan. Serta pembeli juga berhak atas perlakuan atau pelayanan yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak sesuai dan sebagainya. Berikut adalah dasar hukum yang terdapat di Indonesia yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan terhadap barang dan jasa yang diperoleh. Berikut ini bisa dibaca sendiri adalah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen. 3. Badan Perlindungan Konsumen. BPKN atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional memang masih belum begitu dikenal masyarakat, masih awam terdengar di telinga masyarakat. Namun sebenarnya badan ini sendiri sudah berdiri sejak 2004. Badan ini berfungsi sebagai pemberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di bawah Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. BPKN sendiri memiliki tugas-tugas dalam hal perlindungan konsumen. Yang pertama adalah memberi saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan di bidang perlindungan konsumen. Kedua, melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. Yang ketiga, melakukan penelitian terhadap barang atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. Yang keempat, mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Yang kelima, menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen, menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat. D. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. 1. Pengertian Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau biasa disebut LPKSM adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan mengenai terkait hal perlindungan konsumen. 2. Tugas LPKSM berpasal 44 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pertama adalah menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya. Yang ketiga, bekerjasama dengan instansi yang terkait atau pemerintah terkait. Yang keempat, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Yang kelima, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat. Ketiga, syarat badan usaha sebagai badan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Adanya harta kekayaan yang terpisah. 2. Mempunyai tujuan tertentu. 3. Mempunyai kepentingan sendiri. 4. Adanya kepengurusan atau organisasi yang teratur. Cukup sekian presentasi saya kali ini.
Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena sesungguhnya manusia adalah tempat salah, dan hanya Tuhan yang Maha Esalah yang sempurna. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.